Ini dia teman-teman. Ini kami bisa tafsirkan ini kekurangan unsur kalium teman-teman. Jadi kekurangan unsur kalium sepertinya akan mirip dengan kekurangan unsur N. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang, selamat menyaksikan dari video-video yang telah kami upload. Mari kita berteman dengan cara subscribe channel kami ini, agar pertemanan kita dan tali silaturahmi kita makin terjalin dengan erat. Buat teman-temanku yang sudah jadi subscriber tetap di channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini teman-teman, ini adalah bayi durian, atau tepatnya tanaman durian kecil teman-teman, sekitar 80 cm ketinggiannya dari tanah, dan ini belum sekalipun pernah dipupuk sejak menanam. Ini kami tanam kurang lebih 4 bulan yang lalu teman-teman. Kalau dilihat dari pertumbuhan, ini mengalami masalah teman-teman. Kita sama-sama sepakat ini kurang pemupukan teman-teman. Perlu kami informasikan, ini tanaman durian berada di puncak teman-teman. Teman-teman bisa lihat puncak tertinggi, dan desa kami kelihatan dari sini tuh, yang di sana teman-teman, dengan struktur tanah kuning teman-teman, ini seperti ini, dan keras. Walaupun musim hujan, tanahnya tidak mau terlalu gembur teman-teman. Ya, kita akan selalu mengalami masalah pada saat mau memupuk teman-teman, karena kita sebagai petani pemula takut memberinya pupuk ketika tanah di bawahnya ini kelihatan kering teman-teman, kelihatan kering dan bahkan kering. Mungkin ada teman-teman juga yang mempunyai masalah seperti ini teman-teman. Kali ini kami akan memberikan tip dan sedikit solusinya teman-teman. Semoga saja bermanfaat nantinya. Untuk itu mohon jangan di skip, karena penjelasan kami mungkin agak terbata-bata. Tolong saksikan video kami sampai selesai nantinya teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ini sebenarnya tanah kuning ini tidak menutup kemungkinan tanah ini subur teman-teman. Cuma lantaran strukturnya yang keras, jadi hara yang di tanah sangat susah untuk diserap oleh tanaman durian kecil ini, karena perakarannya masih terlalu rentah teman-teman, masih lunak, belum banyak perakaran. Dan dari ciri-ciri ini dia teman-teman, ini kami bisa tafsirkan ini kekurangan unsur kalium teman-teman. Jadi kekurangan unsur kalium sepertinya akan mirip dengan kekurangan unsur N teman-teman. Kelihatan menguning, tetapi di sini ada penampakan yang paling jelas bisa kita lihat, ini daunnya mengkerut. Jadi ini murni bukan karena penyakit ataupun hama, ini adalah kekurangan unsur hara teman-teman. Pupuk apa yang akan kami berikan dan berapa takaran dosis untuk durian sekecil ini teman-teman pada saat musim kemarau yang akan kami gunakan, ini adalah NPK 16 plus boron. Jadi
Ini yang membedakan NPK ini dengan NPK lainnya teman-teman. Di sini karena kami sangat butuh dengan kandungan boron ini unsur hara mikro teman-teman. Boron di samping berfungsi kita perlukan pada perawatan tanaman dewasa, boron ini juga bisa kita sangat perlu kita aplikasikan pada tanaman muda yang kita tanam di sekitar pegunungan teman-teman, karena kandungan unsur mikro boron ini yang di sini tertera 0,09% memang cukup kecil kandungannya, karena tanaman memang butuhnya kecil tetapi perlu teman-teman dapat menjaga kelembaban tanah di sekitar tanaman dan kelembaban pada pohon itu sendiri teman-teman. Jadi karena kandungan airnya tersedia cukup nanti yang bisa diserap oleh tanaman dari lingkungan sekitar, otomatis unsur hara yang kita berikan berupa N dan NPK-nya ini akan mudah diserap dengan akar atau mudah dicerna nanti dengan tanaman itu lewat daun teman-teman. Jadi ini unsur hara mikronya yang sangat perlu kita cari untuk tanaman muda, khususnya tanaman teman-temanku petani yang menanam tanaman keras di wilayah pegunungan atau di dataran tinggi teman-teman. Di samping unsur hara makro NPK, kita perlu juga unsur hara mikro seperti boron dan magnesium atau Mg teman-teman. Jadi karena di sini tidak tertera kandungan Mg-nya, jadi kami akan tambahkan Mg dan kami mix nanti menjadi satu teman-teman. Jadi sebelumnya kami mohon maaf teman-teman, kami tidak akan menyebutkan merek dari pupuk NPK ini. Silakan teman-teman nanti cari sendiri, karena ini kami tidak di endorse teman-teman, kami tidak disponsori. Simpelnya teman-teman silakan beli NPK yang ada kandungan buronnya. Kalau tidak ada silakan tambahkan buron dan magnesium. NPK-nya 150 ml ditambah 1 sendok makan boron dan 1 sendok makan magnesium teman-teman. Dia di mix jadi satu agar pengaplikasiannya satu kali nanti khusus untuk dikocor, jadi tidak perlu lagi aplikasi lewat penyemprotan teman-teman. Ini dia teman-teman, 5-6 liter air. Jadi ini takaran segini ini kurang lebih 150 sampai 180 gram teman-teman. Untuk ini wadah bekas penutup herbisida, kita langsung aduk di sini teman-teman. Jadi pemberian unsur mikro tadi otomatis juga mempermudah pekerjaan kita, karena tidak perlu lagi kita menyemprotnya lewat daun. Teman-teman bisa memberinya langsung lewat perakaran teman-teman. Cuma biasanya dosisnya kita angkat sedikit, kita kasih besar. Biasanya 1-2 sendok makan untuk satu tangki teman-teman. Bila disemprotkan untuk dikocor, ini tentunya dia akan menjadi 5 kali lipat kurang lebih teman-teman. Jadi ibarat kata sederhananya, kita tanyakan sama tanamannya apa yang dia butuh, itu yang kita berikan teman-teman. Nah ini tadi campurannya NPK yang plus boron dan magnesium atau magnesium sulfat 1 sendok teman-teman untuk 5-6 liter air. Ini setelah tercampur, pastikan tercampur merata teman-teman. Ini teman-teman bisa aplikasikan cairan ini untuk 5-6 pohon tanaman muda. Yang untuk dosis per pohonnya nanti teman-teman
sekitar 1 liter atau 4 cepuk ini, 4 cepuk yang jumbo ini teman-teman. Jadi ini kurang lebih isiannya 250 ml. Jadi ini dikali 4. Itu dia teman-teman. Disiram merata sekeliling tanamannya, sekeliling perakaran. Usahakan jangan mengenai batangnya teman-teman. 3 dan lagi 1, 4. Nah, ini juga akan kami aplikasikan pada tanaman jeruk manis teman-teman. Ini dia teman-teman, jeruk manis varietas santang madu teman-teman. Ini sekitar 1,5 bulan setelah penanaman teman-teman. Jadi itu dia teman-teman, kami akan berusaha simpulkan sedikit, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami atau mudah untuk dipahami teman-teman. Jadi selain NPK, kita juga perlu mengaplikasikan pupuk mikro seperti magnesium dan boron teman-teman. Khusus untuk boron itu sebagai nutrisi yang bisa menjaga kesehatan pucuk dari pertumbuhan tanaman tadi yang kita rawat, baik itu pucuk batang, ranting, dahan maupun di pucuk akar. Jadi dengan aplikasi boron diharapkan pucuk-pucuk itu akan sehat. Di samping sebagai nutrisi, boron juga ternyata bisa menjadi booster dan stabilizer tanaman. Jadi pupuk NPK atau pupuk majemuk makro yang kita aplikasikan akan mudah nantinya diserap oleh tanaman karena efek boron tadi. Dan magnesium yang kita berikan tadi, yang kita berikan akan mampu menjaga kesehatan pori-pori daun atau klorofil daun. Ketika klorofil daun sehat, jadi pertumbuhan daun itu dan tanamannya akan semakin pesat teman-teman, dan akan tetap sehat. Mungkin itu penjelasan sederhana kami, mudah-mudahan mudah dipahami. Jika ada yang kurang jelas, mari kita diskusi di kolom komentar teman-teman. Jadi apakah pemberian N tambahan selain NPK tadi diperlukan, itu tergantung medan teman-teman menanam. Jadi kalau di pegunungan saya rasa N itu memang diperlukan, tetapi harus bijaksana dalam memakai dosisnya, atau kita menerka kebutuhan dari tanaman itu kita harus lebih pahami teman-teman, agar jangan nanti ketika kita memupuk malah pupuknya yang akan membunuh tanaman itu sendiri teman-teman.